Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama awali perkuliahan pada hari ini tanggal 5 Maret 2021. Tentunya kita awali dengan bacaan doa ya, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alayya futul arifin, Allahumma ja'alni min ahli ilmi wal amal wal khair. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini sampai ke depan 14 kali tatap muka ya, atau 16 kali tatap muka ke depan terkait dengan mata kuliah praktek peradilan pidana dan etika dan tanggung jawab profesi. Mudah-mudahan lancar dan yang paling penting adalah bisa bermanfaat untuk kita semua dan nanti bisa diaplikasikan. Yang pertama terkait dengan praktek peradilan pidana ya. Praktek peradilan pidana ini nanti adalah teman-teman sekalian akan dikirim, akan mengikuti praktek secara langsung di pengadilan mitra ya, ataupun di institusi ataupun lembaga-lembaga yang telah bermitra kepada Uniska, tentunya Pengadilan Negeri Kota Kediri. Nah, syarat mengikuti praktek atau syarat mengikuti atau mengambil mata kuliah praktek peradilan pidana, ini syaratnya adalah mereka mahasiswa yang telah lulus ataupun telah mengikuti mata kuliah hukum acara pidana, kemudian hukum acara perdata, dan hukum peradilan agama dan kompilasi hukum Islam. Karena ketika nanti praktek di lapangan ataupun di lembaga yang telah bermitra dengan Fakultas Hukum Uniska Kediri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kota ya, karena nanti jenengan akan dikirim dan akan mengikuti praktek terkait dengan perkara perdata dan perkara pidana. Ada 2. Dan itu nanti berlanjut di semester 7 akan ada juga praktek peradilan agama. Di mana? Di Pengadilan Agama Kota Kediri. Dan juga secara virtual nanti juga ada praktek peradilan tata usaha negara. Seperti itu ya. Jadi untuk masalah praktek terkait dengan praktek pidana, nanti jenengan sebelum kita kirim di pengadilan, karena nanti waktu di pengadilan jenengan akan diserahkan dan di sana nanti jenengan akan ditanya oleh para dosen pamong atau dosen pamong yang ada di pengadilan. Makanya sebelum dikirim ke sana, nanti para peserta praktek peradilan nanti secara virtual lewat via Zoom nanti ada pembekalan dari praktisi hukum. Nanti akan kita undang dari hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kota Kediri, kemudian dari kejaksaan dan juga dari kepolisian dan ada juga dari pengacara akan menyampaikan terkait dengan materi-materi yang ada hubungannya dengan praktik ataupun praktisi hukum. Karena yang kita undang untuk memberi pembekalan kepada para peserta praktek peradilan pidana, baik kelas A1, A2, A3, dan B1, nanti semuanya harus mengikuti. Dan pembekalan yang akan disampaikan oleh para penegak hukum, para praktisi hukum seperti hakim, polisi, jaksa, ataupun advokat atau lawyer, penasihat hukum, itu sangat penting karena untuk modal panjenengan ketika praktek di pengadilan. Karena nanti kalau ada salah satu peserta praktek, misalkan kelompok 1, kemudian di sana ditanya oleh para majelis hakim, yang dimaksud dengan putusan prostek itu apa, pledoi itu apa, upaya banding itu ada berapa. Nah, ini penting nanti karena tidak ingin seperti pengalaman yang kemarin, ada beberapa peserta ketika praktek ditanya oleh dosen pamong tidak tahu. Wah, akhirnya kan dosen yang kena. Pertanyaannya, apakah sudah disampaikan terkait dengan hukum acara pidana? Padahal sudah. Berarti itu yang error siapa kan gitu ya.
Baik, akan kami share screen terkait dengan materi praktek peradilan pidana ini ya. Sampean lihat itu, praktek peradilan pidana ini kompetensi mata kuliahnya adalah mahasiswa memahami tata cara menangani perkara di persidangan peradilan. Mahasiswa mampu mempraktekkan tata cara menangani perkara di persidangan peradilan. Nanti jenengan setelah mengikuti praktek selama 2 minggu di pengadilan, baik pengadilan negeri Kota Kediri maupun pengadilan negeri Kabupaten Kediri, maka nanti untuk nilai UAS-nya, maka nanti teman-teman ataupun para mahasiswa semester 6 ya yang ngambil mata kuliah praktek peradilan ini wajib mensimulasikan, membuat skenario terkait dengan perkara pidana. Nah, perkara pidana itu kan banyak ya, ada penipuan, kemudian ada penggelapan, kemudian ada pembunuhan, pemalsuan dokumen, kemudian pasal 170 itu apa? Penganiayaan, pasal 310 adalah penghinaan secara offline ya. Penghinaan secara offline itu berarti secara langsung tidak di medsos. Kalau melakukan pencemaran nama baik ataupun penghinaan di medsos itu namanya secara online. Nanti undang-undangnya menggunakan undang-undang ITE. Nah itu nanti silahkan, dan itu ada nilai ya tambahan untuk ujian akhir semester masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok para peserta praktek peradilan pidana nanti di kampus ada lab ataupun laboratorium untuk praktek peradilan, maka nanti masing-masing kelompok wajib untuk mensimulasikan ataupun membuat skenario terkait dengan perkara pidana. Artinya apa? Nanti teman-teman wajib untuk berperan sebagai hakim, ada yang berperan sebagai jaksa, ada yang berperan sebagai terdakwa, terpidana, ada yang berperan sebagai lawyer ataupun pengacara. Seperti itu ya. Kemudian mahasiswa harus terampil menangani perkara di persidangan peradilan secara baik dan benar, baik sebagai hakim, berperan sebagai hakim, atau berperan sebagai panitera, ataupun sebagai advokat atau lawyer atau penasihat hukum. Kemudian pedoman pelaksanaan simulasi persidangan. Jadi untuk modul modul terkait dengan PKL ataupun praktek peradilan perkara pidana perdata ini nanti akan segera kami kirim ke teman-teman para peserta ya. Jadi ada modul, kemudian sanksi ketika mengikuti praktek, dan juga ada beberapa teknis untuk penilaian itu ada. Jadi nanti ada penilaian dari dosen pamong dan juga ada dari dosen pengampu mata kuliah ataupun DPR. Tapi kita lanjut, pedoman pelaksanaan simulasi persidangan. Pada setiap persidangan yang dijadwalkan dibuat skenario perkara secara lengkap. Seluruh mahasiswa di bawah dosen pembimbing wajib mempelajari skenario perkara agar dapat menguasai perkara, memahami fungsi dan peran masing-masing sebelum pelaksanaan simulasi persidangan. Jadi persidangan di dalam hukum pidana itu ada 9 kali sidang ya, bisa lebih itu nanti. Mulai dari awal sampai putusan. Simulasi persidangan diadakan beberapa kali dengan objek perkara yang berbeda-beda. Seperti tadi yang saya sampaikan, nanti tema ataupun objek perkara yang diangkat terkait dengan perkara pidana, boleh penipuan, boleh penghinaan, pencemaran nama baik, penganiayaan, atau pembunuhan, atau pencurian. Seperti itu. Yang keempat, pada setiap simulasi persidangan, perkara perdata diperlukan beberapa mahasiswa dengan peran sebagai berikut. Yang pertama, hakim majelis, maka nanti kita butuh 3 orang. Ada hakim ketua, hakim anggota, dan ada hakim anggota. Ya. Oh ya, kami persilakan untuk absen di chat room ya. Silakan tulis nama, kemudian NPM,
nanti akan kita kopas, akan kami kopas, kemudian akan kami edit, akan kemudian kita share di grup seperti itu. Kemudian nanti para peserta ataupun kelompok, di dalam kelompok juga wajib berperan sebagai panitera. Panitera ada 2 orang. Kemudian ada yang berperan sebagai jaksa penuntut umum 2 orang, kita butuh 2 orang. Kalau misalkan nanti lebih, jaksanya 3 orang enggak masalah. Kemudian penasehat hukum terdakwa. Ini setiap terdakwa kan wajib untuk menggunakan kuasa hukum ataupun penasihat hukum. 2 orang, lawyernya 2 orang. Saksi ahli. Saksi ahli ini kalau masalah atau perkaranya ITE, maka perlu saksi ahli bahasa, saksi ahli IT, kemudian saksi ahli pidana. 2 orang. Saksi adecat. Saksi adecat ini adalah saksi yang meringankan terhadap terdakwa ataupun saksi dari terdakwa. Ada saksi acat ya. Acat itu adalah saksi yang dihadirkan oleh penyidik oleh penuntut umum ataupun jaksa. Kemudian yang G adalah penyidik. Penyidik juga kita butuh 2 orang dari kepolisian ya. Kemudian yang keenam, pada setiap simulasi persidangan dilebatkan dosen pembimbing, praktisi hukum ataupun advokat, hakim, panitera dan pengacara yang bertugas untuk membimbing dan memberi pengarahan dan menilai mahasiswa. Topik inti atau pembahasan tata urutan dan tahap-tahap sidang perkara pidana di pengadilan negeri. Ini yang pertama adalah sidang. Yang pertama itu majelis hakim memasuki ruang sidang, pemanggilan terdakwa masuk ke ruang sidang, pembacaan surat dakwaan, pengajuan eksepsi ataupun keberatan. Siapa yang mengajukan? Yang mengajukan adalah terdakwa atau melalui kuasa hukumnya. Kemudian pembacaan atau pengucapan putusan selah. Break ya, masih ada azan. Karena setiap azan itu wajib dijawab. Asyhadu alla ilaha illallah. Mulai sama teko.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjut, Mbak ya. Jadi ini sidang yang pertama ya. Sidang yang pertama adalah majelis hakim memasuki ruang sidang, pemanggilan terdakwa masuk ke ruang sidang. Setelah masuk ke ruang sidang itu langsung pembacaan surat dakwaan. Kemudian setelah dibacakan oleh dakwaan, maka hakim langsung menawarkan kepada para terdakwa melalui kuasa hukumnya, bagaimana saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa atau kuasa hukum merasa keberatan terkait dengan surat dakwaan ataupun pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum. Kalau misalkan keberatan nanti boleh dijawab secara tertulis maupun secara langsung, seperti itu ya. Dan terdakwa juga boleh melakukan suatu atau membuat pledoi. Pledoi itu artinya pembelaan. Nah, di dalam membuat pembelaan, nanti kalau seorang lawyer ya, lawyer itu nanti kalau membuat pembelaan atau membuat pledoi terhadap kliennya ataupun terhadap terdakwa, maka nanti akan menggunakan pendapat-pendapat para ahli hukum dalam rangka untuk membuat pembelaan terkait dengan apa yang telah dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. Misalkan tuntutannya 5 tahun penjara. Mungkin dengan pledoi di sana ada minimal ada pengurangan hukuman seperti itu. Yang penting fakta di dalam pledoi itu nanti bisa diterima oleh majelis hakim, maka hukuman yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu nanti bisa dikurangi. Kemudian sidang yang kedua atau sidang yang berikutnya adalah sidang pembuktian. Oke, Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Pripun? Ini di rumah sama si kuliah. Pripun? Nggih. Niki sinten nggih? Oh alah masukan. Ya saiki nggak apa-apa saiki. Duwe. Ya. Siap. Waalaikumsalam. Kemudian sidang berikutnya adalah pembuktian oleh jaksa penuntut umum ya, namanya saksi acat ya. Ini kalau sampean sudah ngambil hukum acara pidana tentunya acat itu apa Pak Huzaima? Sampean sudah tahu. Saksi acat itu saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Mestinya saksi dari jaksa itu memberatkan atau menguatkan dengan apa yang didakwakan itu. Kemudian pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi JPU atau bisa disebut dengan dokumen. Kemudian yang B, pembuktian oleh terdakwa atau penasihat hukum, ini disebut dengan saksi adecat ya. Saksi adecat disebut dengan saksi adecat. Saksi adecat ini sebisa mungkin bagaimana caranya saksi ataupun dua saksi yang diajukan oleh terdakwa itu bisa mendukung atau tentunya bisa membela terhadap terdakwa itu. Apa yang diketahui oleh para saksi yang diajukan oleh terdakwa, intinya bisa membela dan bisa mengurangi terhadap tuntutan. Kemudian sama pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi terdakwa maupun penasihat hukumnya ya. Yang C adalah pemeriksaan pada terdakwa. Terdakwa juga nanti akan diperiksa. Tadi yang diperiksa saksi-saksi, terdakwa juga akan diperiksa. Bagaimana saudara terdakwa
Apakah saudara terdakwa merasa keberatan dengan keterangan para saksi seperti itu. Kemudian sidang berikutnya yaitu adalah sidang pembacaan tuntutan atau pembelaan dan tanggapan-tanggapan ya. Kalau yang pertama pembacaan tuntutan yang menyampaikan adalah jaksa penuntut umum, kemudian setelah itu ada tuntutan, kemudian pengajuan atau pembacaan nota pembelaan disebut dengan pledoi. Dan berikutnya pembacaan atau tanggapan-tanggapan. Tanggapan-tanggapan itu isinya adalah replik ya. Replik ini adalah respon dari JPU terhadap pledoi, kemudian duplik ini adalah merupakan tanggapan dari terdakwa ataupun penasihat hukum terhadap replik yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Ini sudah berapa kali sidang ini? Banyak ini. Kemudian sidang yang terakhir yaitu sidang pembacaan putusan. Kalau sudah replik dan duplik, maka sidang yang terakhir adalah pembacaan putusan. Ini adalah merupakan tahapan-tahapan persidangan terkait dengan perkara pidana. Jadi untuk besok akan kami sampaikan terkait dengan tahapan-tahapan sidang perkara perdata. Jadi intinya untuk mengambil mata kuliah, praktek peradilan pidana ini memang syaratnya sampean harus menguasai hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Karena hukum acara perdata itu termasuk hukum formilnya, kemudian hukum acara pidana juga hukum formilnya hukum pidana ya. Kalau hukum materinya kan kitab undang-undang hukum pidana, tapi kalau untuk hukum perdata, hukum materialnya adalah hukum perdata ataupun KUH perdata, kitab undang-undang hukum perdata, tapi kalau hukum formilnya adalah hukum acara perdata seperti itu. Jadi di situ ada semua terkait dengan tahapan-tahapan. Monggo, ada yang perlu ditanyakan teman-teman sekalian semester 6B1? Ini ya bisa dikatakan merupakan bekal ketika nanti sampai mengikuti praktek di pengadilan negeri seperti itu. Pak, mau tanya. Monggo. Itu kan praktiknya dilakukan 2 minggu, itu setiap hari apa gimana Pak? Setiap hari. Nah, kalau untuk yang bekerja tuh gimana Pak terusan? Ya seperti yang kemarin tetap wajib. Nanti kalau sampai tidak aktif, maka nilai prakteknya tidak sama dengan teman-teman yang aktif ketika praktek di lapangan. Untuk yang kemarin, untuk praktek di lapangan yang kemarin kita acak ya. Jadi kelas B campur dengan kelas A seperti itu. Oh, itu penentuan kelompoknya ditentukan dari fakultas juga, Pak? Kalau kemarin kan daftarnya secara online ya. Jadi teman-teman yang ikut praktek maka daftarnya lewat link. Jadi isi nama, identitas, jadi semuanya jadi satu. Iya Pak, makasih. Dan yang kemarin itu kita kasih kebebasan untuk memilih pengadilan, Pak. Ada yang milih Tulungagung, Blitar, ada yang milih, tapi paling banyak malah PA Kota Kediri dan PA Kabupaten yang paling dekat. Tapi ini nanti insya Allah kita fokusnya di PN Kota Kediri seperti itu. Karena nanti ketika sampai praktek di lapangan pun juga di sana ada tugas ya. Ada tugas dari dosen pamong. Seperti itu. Yang prakteknya per hari berapa jam, Pak? Apa full dari pagi sampai jam 2 gitu? Kalau di pengadilan negeri, nanti kita pembukaan di sana itu jam 8. Pembukaan jam 8, kemudian untuk teknis
tahap berikutnya itu mulai sidang itu jam 9 kalau di pengadilan negeri. Di Oh iya. akun, tapi itu mulai sidang, tapi sebisa mungkin nanti ada kok di modul itu aturannya ada, aturannya kita buat. Jadi kita ketika praktek di lapangan, karena nanti ada serah terima. Kalau nanti dekan Fakultas Hukum sudah menyerahkan jenengan para peserta praktek ke lembaga mitra ataupun pengadilan, maka di pengadilan pun juga akan mengadakan aturan. Di sana ada aturan. Jadi ketika praktek tidak seperti di kampus. Jadi harus kita punya adab, tata krama ketika mengikuti praktek di lapangan ataupun di pengadilan. Termasuk berangkatnya juga harus on time seperti itu. Berangkatnya harus pagi jam 8, selesainya sampai jam berapa? Sekitar jam 1. Sampai jam 1. Monggo yang lain silakan kalau ada yang ditanyakan terkait dengan praktek dan nanti aturan-aturan yang dibuat oleh dekan Fakultas Hukum dan dosen pembimbing lapangan di dalam modul itu sangat jelas sekali. Jadi nanti setelah jenengan dapat pembekalan dari praktisi hukum ya ataupun para penegak hukum, maka modul itu nanti akan kami share di grup ya, di grup baik kelas A1, A2, A3, dan A dan B1 ya, B1. Dan nanti di akhir dosen pamong yang ada di pengadilan pun juga nanti ngasih tugas, Mbak. Ngasih tugas untuk teman-teman yang praktek di sana. Kalau sudah kita tutup ganti mata kuliah ya, Mbak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, filenya tadi boleh dikirim di grup nggak, Pak? Boleh. Terima kasih, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ganti kuliah. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.